Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah Asy-Syura ayat 8. Ini merupakan sebuah telaah logis. Namun sebelum kita melihat surah Asy-Syura ayat 8, terlebih dahulu kita satukan pemahaman kita tentang Al-Quran. Sebagaimana yang sudah diketahui oleh umum, Al-Quran itu dilihat sebagai wahyu Allah, wahyu yang langsung dari Allah. Allah sendiri yang berbicara, ya. Manusia hanya menulis apa yang dikatakan oleh Allah. Karena itulah, apa yang tertulis dalam Al-Quran itu merupakan perkataan Allah, ya. Kata-kata Allah sendiri. Karena Allah diyakini sebagai maha benar, maka Al-Quran dilihat juga sebagai kebenaran yang meyakinkan. Dalam berbagai ayat, ya, surah dalam Al-Quran, Allah telah berkata bahwa Ia telah memudahkan ayat-ayatnya, sehingga dengan demikian umat Islam dapat dengan mudah memahami apa yang dikatakan oleh Allah. Berangkat dari sini, maka Al-Quran dilihat sebagai kitab atau keterangan yang jelas, penjelasan yang sempurna. Kata jelas di sini dimaknai dengan terang benderang. Jadi wahyu Allah ditafsirkan sebagaimana adanya. Seandainya pun ditafsirkan tidak seperti apa yang tertulis, namun maknanya tidak jauh seperti yang tertulis. Nah, kita sering mendengar klaim indah dari umat Islam, ya, seperti iklan kecap nomor 1, padahal belum tentu nomor 1. Demikian juga sering kita dengar klaim dari umat Islam. Yang sering kali terdengar adalah Islam itu agama kasih. Islam adalah agama kasih. Tetapi ketika kita bertanya, benar tidak Islam itu agama kasih? Dari mana dasar Islam itu sebagai agama kasih? Kita sama sekali tidak menemukan jawaban yang pasti. Itu. Justru kalau kita menggali pada inti ajaran agama Islam, kita justru menemukan yang sebaliknya. Misalnya, kalau kita menelaah ayat-ayat kasih dalam ayat Al-Quran, dan kita perbandingkan dengan ayat-ayat perang, tampak jelas bahwa ayat perang begitu kuat daripada ayat kasih. Ya. Atau ketika ayat kasih kita bandingkan dengan ayat-ayat membunuh yang ada dalam Al-Quran, tampak jelas pesan membunuh itu jauh lebih kuat dari pesan untuk mengasihi. Karena itulah, kalau kita berangkat dari wahyu Allah yang ada dalam Al-Quran, kita dapat menemukan satu kesimpulan, Islam bukanlah agama kasih. Itu. Kalau kita berangkat dari wahyu Allah yang ada dalam Al-Quran, Islam bukan agama kasih. Maka bisa dikatakan klaim Islam sebagai agama kasih itu hanya sebatas omong kosong belaka. Klaim yang lain adalah bahwa Islam menghormati perbedaan. Ya. Islam menghormati perbedaan. Ketika kita bertanya, adakah dasar dari ajaran Islam tentang menghormati perbedaan ini? Banyak ulama mengambil, ya, kutipan surah Asy-Syura ayat
8, ya. Bunyinya, sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Nah, kalau kita memperhatikan ya kalimat ini, kita menemukan wahyu yang senada dalam surah An-Nahl ayat 93. Ya. Nah, dari sini, dari kutipan wahyu Allah ini, umat Islam sering mengatakan bahwa perbedaan itu merupakan keniscayaan. Sehingga dengan demikian mereka mengklaim Islam menghormati perbedaan. Tetapi benarkah Islam menghormati perbedaan hanya berdasarkan wahyu Allah dalam surah Asy-Syura ayat 8? Jika kita melihat fakta yang terjadi dalam kehidupan, membandingkan wahyu Allah dengan praktek kehidupan umat Islam, maka kita akan dapat mengatakan pernyataan atau klaim Islam menghormati perbedaan adalah omong kosong. Argumen dengan menggunakan dasar Asy-Syura ayat 8 itu sangatlah lemah. Mengapa dikatakan lemah? Tampak jelas bahwa kutipan wahyu Allah itu tidak dikutip secara utuh. Ya. Nah, ini kutipan utuhnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Jadi tampak jelas bahwa argumen untuk menguatkan pernyataan bahwa Islam menghormati perbedaan itu mengutip wahyu Allah tidak utuh, hanya sampai koma, belum titik. Karena ada kelanjutannya, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Ya. Memang ada perbedaan, tetapi ada yang dimasukkan ke dalam rahmat, ada yang tidak. Ya. Yang dimasukkan ke dalam rahmat itu adalah orang Islam, sedangkan yang tidak adalah orang zolim. Nah, orang zolim tidak ada penolongnya. Orang zolim di sini itu sama istilahnya, sama artinya dengan orang kafir. Ya. Maka wahyu Allah yang dikutip ini tidak jauh berbeda dengan apa ya wahyu Allah yang ada dalam surah An-Nahl ayat 93. Dalam surah Asy-Syura ayat 8 dipakai kata orang zolim. Dalam surah An-Nahl ayat 93 dipakai kata orang kafir. Tampak jelas bahwa wahyu Allah ya kalau dikutip utuh menunjukkan adanya anti perbedaan. Dan ini mau menegaskan wahyu-wahyu Allah yang lainnya. Misalnya dalam surah ketiga ayat 19 atau 85, surah ke-8 ayat 7, surah ke-6 ayat 45, dan surah ke-9 ayat 29. Dalam surah ketiga, di sana Allah menegaskan bahwa yang Dia kehendaki itu hanya Islam dan umat Islam. Hanya agama Islam yang ada di sisi Allah. Yang lain itu tidak. Ya. Jadi anti perbedaan. Sedangkan dalam surah ke-8 dan ke-6 di situ ditegaskan bahwa yang bukan Islam itu harus dimusnahkan. Ya. Orang zolim, orang kafir, orang musyrik itu harus dimusnahkan. Ya. Karena apa? Allah hanya menghendaki Islam. Sedangkan dalam surah At-Taubah
tampak jelas perintah Allah kepada umat Islam untuk memerangi orang-orang non-Muslim. Itu. Jadi, kalau ayat atau wahyu Allah dikutip secara utuh, tampak sekali bahwa Allah anti perbedaan, dan ini hendak menegaskan wahyu Allah yang lainnya yang meminta umat Islam untuk memusnahkan, untuk memerangi yang bukan Islam, sehingga di dunia ini hanya ada Islam, hanya ada umat Islam. Nah, dari uraian di atas, kita sampai pada kesimpulan logis. Nah, tampak jelas Islam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan pembagian, ya. Jadi umat manusia itu dibagi, dan pembagian Islam itu terarah bahwa orang yang masuk ke dalam rahmat Allah dan orang yang tidak masuk ke dalam rahmat Allah. Orang yang masuk dalam rahmat Allah itu adalah orang Islam. Sedangkan orang yang tidak masuk dalam rahmat Allah itu adalah orang zolim atau orang kafir atau orang yang bukan Islam. Itu. Jadi ada pembedaan. Ya. Pembedaan itu bukan mau menunjukkan sikap hormat, tetapi justru sikap kebencian, permusuhan. Nah, bagaimana sikap umat Islam terhadap yang bukan Islam? Di sini kita bisa ambil kesimpulan akhir nanti. Sikap umat Islam itu adalah orang kafir adalah musuh, orang zolim adalah musuh. Ya. Orang zolim atau orang kafir itu harus dimusnahkan. Nah, kalau berangkat dari sini, kalau orang zolim, orang kafir, atau orang non-Islam itu adalah musuh yang harus dimusnahkan, maka pertanyaannya, adakah toleransi dalam Islam? Ya. Apakah Islam menghormati perbedaan? Silakan Anda jawab sendiri. Demikianlah studi Al-Quran kita kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.